Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga sampai detik ini kita masih dimudahkan untuk bersujud kepada Allah, bersyukur kepada Allah, beribadah kepada Allah, dan kita sudah masuki hari yang ke-25 di bulan suci Ramadan. Kemudian salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan seluruh pengikutnya yang tetap istiqomah hingga yaumul akhir. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ceramah subuh kali ini sebenarnya Pak Imam Kelurahan yang membawakan ceramah subuh, sementara saya sebagai PJ penceramah, jam 12 malam tadi malam, tepatnya jam 00 saya di Japri, beliau tidak bisa hadir ya. Jadi untuk mengisi kekosongan, mudah-mudahan ya adalah faedah-faedah yang bisa kita petik, yang bisa kita ambil di nasihat pagi kali ini. Yang ingin kami sampaikan adalah Ramadan sudah hampir berlalu ya. Sudah hampir habis ya. Sementara jamaah juga mulai habis ini. Tadi saya lihat ya banyak yang duduk tadi ya, yang ikut sholat subuh itu ada 5 saf laki-laki atau 6 dengan anak-anak. Begitu penceramah naik sudah sisa separuh atau sisa seperempat. Tapi mudah-mudahan ya Allahu yahdina, Allah tetap memberi hidayah kepada kita semua. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang sangat populer ya, yang sangat populer di bulan suci Ramadan adalah, siapa hafal? Surat apa dan ayat keberapa? Tidak ada anak-anak deh, padahal saya mau kasih hadiah sebenarnya ini. Tapi kalau tidak ada anak-anak, mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak yang dapat hadiah. Ada titipan uang biru 3 lembar sebenarnya. Ada titipan uang biru 3 lembar. Tapi tidak ada anak-anak. Kalau tidak ada anak, orang tua bisa lah. Ya. Coba dari kalangan ibu-ibu. Surat apa, ayat berapa ya yang populer ya untuk bulan suci Ramadan? Ayat keberapa Ibu? Dan surat apa? Ayat keberapa? Kalau ibu-ibu tidak bisa menjawab, saya lempar ke bapak-bapak ini. Al-Baqarah ayat 183 ya. Oke. Di sini ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Saya ya berhubungan dengan Al-Qur'an. Masih surat Al-Baqarah yang berhubungan dengan Al-Qur'an. Tentang diturunkannya Al-Qur'an. Berarti ayat yang ke 185, Masya Allah. Tidak angkat tangan Bella. Ya. Oke ya. Jadi ya. Kita bisa jelaskan, Pak? Coba sebutkan. Seharapanku tadi ada yang angkat tangan ya. Ada yang angkat tangan ya, kemudian ya
Insyaallah hadiahnya menyusul. Baik ya. Jadi yang ingin saya jelaskan di sini adalah di surat Al-Baqarah ayat 185 ya. Dia berkaitan dengan diturunkannya Al-Qur'an ya. Diturunkannya Al-Qur'an di bulan suci Ramadan ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linas wa bayyina minal huda wal furqan ya. Dari ibu-ibu lagi yang angkat tangan saya kasih uang titipannya akan kasih 1 lembar dulu. Apa artinya dari sampai di sini saja, sampai di wal furqan ya. Siapa yang tahu artinya? Coba angkat tangan. Syahrul Ramadan, apa artinya syahru? Bulan. Coba ibu-ibu angkat tangan. Atau kalau tidak ada dari kalangan wanita, mulai anak-anak, remaja, ibu-ibu. Silakan. Tidak ada. Kalau dari bapak-bapak silakan angkat tangan. Boleh angkat tangan. Sampai di sini saja ya. Oh iya, Ustadz Ahmad angkat tangan ini. Silakan. Coba yang keras sedikit. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan Allah turunkan Al-Qur'an di dalamnya. Hudal linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, pembeda antara yang Wa bayyinah penjelasan. Penjelasan pembeda dan penjelasan Al-Quran itu sendiri. Ya, oke, lumayan. Ada yang mau lengkapi? Coba Ustaz Fuad dilengkapi artinya. Bulan Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran sebagai penjelasan Minal huda, petunjuk. Ya, petunjuk dan wal furqan itu apa artinya? Pembeda ya. Ya, untuk membedakan mana yang hak dan yang mana yang batil. Ya, alhamdulillah ya, Ustadz Ahmad sudah sebentar dikasih anunya. Hadiahnya. Baik ya, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya yakin di antara kita sudah paham maksudnya ayat ini ya. Saya yakin sudah paham, cuma untuk mengucapkannya, mengungkapkannya masih agak berat ya. Atau karena masih tawadu ya, tawadu untuk mengucapkannya ya. Karena kekhawatiran akan rianya, mungkin nanti bilang nanti sombong dan lain sebagainya. Mungkin itu nanti kita ya Allah sendiri akan balas kita ya karena ketawaduan kita. Jadi jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Kami kembali mengingatkan bulan suci Ramadan adalah bulan yang mulia. Ya, diturunkannya Al-Qur'an ya, dia akan menjadi penjelasan-penjelasan ya. Akan menjadi petunjuk bagi kita. Petunjuk untuk membedakan antara yang hak dengan yang batil. Yang paling penting di sini ya, saya sebagai praktisi pengajar Al-Qur'an, pengajar mengaji atau membaca Al-Qur'an, kami sampai detik ini masih menyayangkan ya kaum muslimin dan muslimat khususnya ya di Indonesia ini masih lebih banyak orang ya lancar bacaannya, bagus bacaannya tapi tidak paham artinya. Jadi seolah-olah hampir-hampir dikatakan bertentangan dengan maksudnya ayat ini. Apa maksudnya bertentangan? Mereka banyak paham, tapi Al-Quran tidak jadi petunjuk. Kenapa tidak bisa jadi petunjuk? Karena dia tidak memahami artinya. Di Eropa sana, ya, di luar negeri, belum bisa baca Al-Quran, tapi sudah mengamalkan Al-Quran. Bahkan berbondong-bondong masuk Islam karena mereka membaca terjemahannya. Ya. Jadi substansi Al-Quran, pokoknya ajaran Al-Quran adalah bagaimana Al-Quran itu bisa diamalkan.
dalam bentuk muamalah sehari-hari. Makanya kalau ada orang yang bagus imannya, bagus agamanya, bagus pemahaman Al-Qur'annya, insya Allah ya, mau bulan suci Ramadan ataupun di luar bulan suci Ramadan, mereka akan tetap membaca Al-Qur'an. Mereka akan memenuhi masjid-masjid kita. Ya, mereka akan tetap keimanannya stabil, ya. Bahkan meningkat karena sudah ditarbiyah di bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan adalah bulan tarbiyah, bulan pendidikan. Jadi selain daripada target kita menghatamkan Al-Quran minimal 1 kali dalam 1 bulan, kita juga khatamkan membaca terjemahannya. Bahkan kalau perlu, kita beli tafsir Al-Quran minimal tafsir Ibnu Katsir, supaya kita bisa paham asbabul nuzulnya. Kenapa ayat ini diturunkan? Ya, ada kisah-kisahnya. Dan sampai sekarang kalau saya mengajar Al-Quran, membaca Al-Quran, bahkan na'udzubillahi min dzalik, masih ada kaum muslimin dan muslimat yang belum tahu artinya daripada surat Al-Fatihah. Padahal berapa kali dibaca surat Al-Fatihah dalam sehari? Wajibnya 17 kali. Ya, 17 kali dibaca. Tapi sampai detik ini masih banyak kaum muslim dan muslimat yang belum bisa memahami artinya. Saya pernah mengajar di Rutan, ya, rumah tahanan di Makassar, di Alauddin sana. Umur sudah 70 tahun, ternyata belum tahu mengaji, apalagi tahu artinya. Taunya yang penting KTP-ku Islam, yang penting saya sholat. Padahal ya, Islam itu ada rukun-rukunnya, iman juga ada rukun-rukunnya. Bahkan rukun Islam pun mereka tidak tahu, rukun iman pun mereka tidak tahu. Ya. Jadi bagaimana kita mau mendapatkan kebahagiaan? Bagaimana kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak tahu ilmunya? Maka ya, mulai sekarang ya, kami mengajak kepada jamaah sekalian, ayo bersemangat dalam memahami Al-Qur'an, walaupun ya, maaf ya, walaupun kita belum bisa membaca Al-Quran dengan benar, entah itu tajwidnya, madnya, bahkan keindahannya, tidak apa-apa. Baca dulu terjemahannya. Bahkan sekarang ada terjemahan bahasa Makassar. Cari, ada. Saya punya teman, dia ahli menerjemahkan bahasa Makassar. Kalau saya dulu di Jawa, ya, ada terjemahan juga bahasa Jawa. Ya. Bahkan seluruh terjemahan di dunia ini sudah ada semua. Arab Saudi sudah mencetak Al-Quran sesuai dengan negaranya masing-masing dalam hal terjemahannya. Sekarang di Indonesia ada berapa suku? Semua suku, hampir semua ada terjemahannya. Jadi kurang apa lagi? Tinggal kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah memberi petunjuk kepada kita. Dan petunjuk paling utama adalah sekarang, ayo baca terjemahannya. Di sini jelas hudal linas, petunjuk bagi manusia. Coba kalau kita beli televisi yang baru, HP yang baru, pasti ada buku petunjuknya dan ada bahasa Indonesianya, walaupun ada bahasa Cina, bahasa Inggris, dan ada bahasa Indonesianya. Bagaimana kita mau menggunakan itu HP yang baru? Apalagi HP buatan Cina, ya, kita tidak tahu bahasa Cina, pasti ada petunjuknya, ya, dan petunjuknya bahasa Indonesia. Oh, HP harus begini cara pemakaiannya. Atau beli motor, ini harus pakai bensin, pakai Pertalite, pakai Pertamax, tidak boleh pakai ya kopi atau susu. Kan begitu. Begitu juga dalam hal memahami agama kita ini. Jadi seseorang ya akan bagus amalannya, akan bagus ibadahnya, dan akan bahagia pasti ketika dia memahami Al-Quran. Makanya orang yang bahagia, dan mesti ya, saya minta maaf, orang yang bahagia, orang yang tenang hidupnya, tidak mesti mereka harus jadi orang kaya. Saya yakin itu. Tidak mesti dia harus jadi pejabat tinggi, ya. Tidak mesti dia harus naik haji. Semuanya bisa jadi orang yang paling bahagia karena dia ya menggunakan Al-Quran sebagai petunjuknya. Hudal linas, ya, petunjuk bagi manusia. Pasti mereka beruntung, ya. Kalau kita baca surat-surat yang lain seperti surat Al-Asr, wal asri, demi masa, demi waktu, ya. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia betul-betul dalam keadaan rugi, dalam kerugian yang serugi-ruginya.
Siapa yang beruntung? Di ayat yang ketiga, illal ladzina amanu, kecuali orang beriman. Jadi kecuali orang beriman, di sini bukan kecuali orang kaya, kecuali presiden, bukan, tapi kecuali orang yang beriman, dan semua manusia ya pasti bisa beriman. Iman bisa ada dengan belajar. Ya, dengan belajar. Karena keyakinan ya yang benar harus belajar dengan baik-baik, dan kita sebagai seorang muslim dan muslimat, ilmu yang paling utama yang harus kita pelajari adalah Al-Qur'an. Setelah itu nanti ada hadis, ada perkataan para sahabat, para salafus soleh, para ulama ya. Maka Al-Qur'an adalah pondasi yang paling utama untuk kita ya mempelajari mempelajari ilmu agama ini. Dan dalam surat Al-Isra Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala ta'fu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'adha kullu ulaika kan anhu mas'ula. Dan janganlah kalian mengikuti sesuatu ya kecuali ada ilmunya. Dan ilmu di sini adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an ini akan menjadi benteng paling utama bagi kita ketika ada pendapat-pendapat orang lain, oh ini yang benar begini, yang salah begini. Kalau ada petunjuk dari Al-Qur'an maka itulah kebenaran. Karena dalam Al-Qur'an, al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Jadi jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kami mengajak ya kepada jamaah sekalian, kalau ingin kita bahagia ya dalam kehidupan dunia ini bahkan sampai di akhirat ya, maka pahamilah Al-Qur'an. Walaupun kita belum bisa membaca Al-Qur'an, maksudnya Arabnya, tapi kita paham maknanya, itu lebih penting ya. Mana penting? Arabnya atau maknanya? Maknanya itu lebih penting. Maknanya lebih penting daripada kita mengaji setiap hari tapi tidak bisa bagaimana maksudnya Al-Qur'an ini. Di luar sana kita magosip, macela ya, mencela orang, mabuli, itu bukan ajaran Islam. Salatnya bagus tapi mulutnya tidak bagus ya. Naudzubillahi min dzalik ya. Atau muamalah sehari-hari di masyarakat tidak bagus karena tidak memahami kandungan daripada Al-Qur'an. Baik jamaah sekalian rahmatillah Allah Subhanahu wa taala ya. Karena waktu sudah ya mulai agak ya, pagi atau siang, kami ya dari PJ mengingatkan kembali kepada jamaah sekalian, sekarang sudah waktunya zakat fitrah ya. Mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Zakat fitrah idealnya kita berzakat di mana kita berada ya, idealnya kita berada ya, kan ada sekarang orangnya di sini tapi zakatnya mungkin di kampung. Kalau memang di kampung banyak orang fakir miskin, enggak masalah. Tapi kalau idealnya kita dimanapun kita berada di situ kita berzakat. Ya, zakat diutamakan beras ya, atau makanan yang kita makan sehari-hari. Dan di masjid ini kalau ada yang mau berzakat dengan uang, maka panitia itu dijadikan beras ya, dibelikan beras ya. Dan beras yang kita makan sehari-hari kalau memang beras dari kampung itu biasa mahal, itu beras baru ya. Saya biasa kalau ke Takalar ada beras harga 12.000, itu 1 liternya ternyata di sini 14.000 karena beras baru ya. Makanya saya mau beras yang biasa beli 12.000. Oke, kalau kamu belinya di kampung 12.000 ya, tapi kalau di Makassar 14.000 kalau diuangkan ya. Jangan salah paham tentang masalah muamalah tentang zakat fitrah. Kemudian kami juga mengajak para jamaah sekalian ya, ada anak-anak tadi belakang ikut itikaf ya. Kami juga sangat berharap ya, ini dari tahun ke tahun ada itikaf ya. Apa tujuannya itikaf? Tujuan itikaf itu adalah untuk semaksimal mungkin beribadah kepada Allah ya. Saya sebagai penanggung jawab itikaf juga tanpa dukungan orang tua juga ya kewalahan bahasanya ya. Karena ya mereka kadang bawa HP ya, justru suruh baca kan malah main game, malah nonton, malah scroll HP ya. Itu bukan itu ya. Makanya masjid ini adalah tempat ibadah. Mari kita ingatkan kepada anak-anak kita, bahkannya diri kita yang datang ke masjid. Alhamdulillah di masjid ada wifi ya. Alhamdulillah ada wifi. Tapi wifi ini bisa menjadi pisau bermata dua ya. Bisa untuk kebatilan, bisa untuk kebaikan. Karena saya kadang melihat anak-anak, wah sanging
untuk hal-hal yang mubah, bahkan hal-hal yang melalaikan. Ada anak-anak yang datang ke masjid hanya mau main game, kemudian begitu azan berkumandang mereka pulang. Ya, ini hal-hal yang sore asar itu sempat saya tegur karena sepanjang kita mau melaksanakan sholat